Panduan ibadah bersama di rumah. Yang pertama, gunakan tempat atau ruangan yang tenang dan nyaman agar tetap bisa fokus untuk beribadah online. Yang kedua, pastikan peralatan live streaming Anda seperti handphone, komputer, laptop, dan TV dapat terkoneksi dengan baik melalui internet. Yang ketiga, ajak seisi rumah beribadah bersama-sama. Yang keempat, mari berpakaian dengan rapi selayaknya beribadah di gedung gereja. Yang kelima, hindari makan, minum, ngobrol saat ibadah berlangsung. Yang keenam, setelah ibadah selesai, renungkan dan bagikan apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan yang diberikan. Yang ketujuh, berdoalah bersama keluarga untuk sesama kita dan juga Indonesia. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara pagi hari ini. Kami juga menyapa shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang sama-sama pagi hari ini juga beribadah melalui streaming. Kami menyampaikan shalom yang sama. Kita percaya ruang dan waktu tidak dibatasi, karena Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Amin. Seberapa banyak kita rindu untuk kita boleh lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan boleh sertai. Mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala kita sebentar, kita akan berdoa. Pagi ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih karena satu minggu ini penyertaan Tuhan sempurna. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Rasa kagum kami, rasa hormat kami di hadapan Tuhan kami bawa, kami persembahkan. Mari Roh Kudus Engkau hadir melawat setiap hati kami pagi ini. Sembari kami menaikkan ucapan syukur kami, sembari kami menaikkan sembah kami, Engkau hadir. Engkau melawat hati kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami, mari Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan pagi ini. Berikan tepuk tangan sore-sore kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita pagi ini Bapak Ibu Saudaraku. Di dalamnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
kemenangan dan sukacita. Amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama deklarasikan Mazmur 91 pada hitungan ketiga bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan rangka buruk, dari penyakit sampar yang busuk. dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan pagi hari ini. Sebab kami terlalu percaya akan setiap janjimu dalam hidup kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Kebenaran firman-Mu yang memberikan kelegaan untuk setiap kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Sungguh Kau baik Tuhan. Selamanya kasih-Mu tak berkesudahan. Pagi ini kami lebih lagi siapkan hati kami Tuhan. Membawa hati kami, mempersembahkan hati kami di hadapan Tuhan. Mari perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
Sama-sama kita mau katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku takkan bersamamu. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Sungguh lebih bisa pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yesus, Engkau tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat sembahmu pagi ini di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Allah yang paling tahu, Allah yang paling sanggup mengerti setiap kebutuhan kita. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami lagi sama-sama katakan, oh lebih yang terbaik bagiku. Sanggup hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Angkat tangan kita bersama-sama katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, ku percaya, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan segenap hatimu katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Kau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Berserah, ku percaya,
tempat sendirian, tempat pujian ini katakan Tuhan, Engkau lebih tahu, Engkau lebih sanggup. Kau lebih tahu. Ya, Dia lebih tahu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Angkat tinggi tanganmu, menyatakan imanmu, katakan Tuhan lebih tahu. Kau lebih tahu. Kau lebih sanggup Tuhan. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus yang tahu, yang sanggup memulihkan. Sungguh hanya Yesus. Kami pagi ini bawa sembah kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hadapan Tuhan, Engkau lebih tahu, Engkau lebih mengerti setiap kehidupan kami. Engkau lebih mengerti Tuhan. Biarlah masih, biarlah sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik.
kasih setiamu Tuhan tidak pernah berlalu di dalam hidup kami. Anugerahmu, penyertaan, kasihmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan
pagi hari ini. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, setiamu, kau menyediakan Mari lebih lagi saudara, dengan hatimu katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa. Dengan hatimu saudara, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Izinkan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini, baik ini yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tak pernah berubah dalam hidupku. Orang yang berharap padamu tak pernah kau kecewakan. Mari sembah. Ajar kami mengerti setiap rencanamu. Dan ku menyembahmu, tanda kami mengucap syukur. Engkau raja di atas segala raja, Kau yang berdaulat atas hidupku.
Pelan-pelan dalam hadirat Tuhan, saudara bisa duduk kembali. Tenangkan hatimu. Ucap syukur berbahasa roh. It's me, God. Ini aku, Tuhan. Ini kami, Tuhan Yesus. Bapa, izinkan kami untuk datang menghadap kepadamu, Tuhan. Kami tinggalkan segala aktivitas kami. Kami mau fokus di dalam Engkau, Tuhan. Engkau yang lebih tahu dalam setiap kami. Engkau yang mengerti dan ajar kami untuk lebih mengerti lagi, Tuhan. Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini, Tuhan. Ampuni kesalahan hamba-Mu ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu diberitakan, nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan atas semua kami. Dan di dalam nama Yesus dengan saya, haleluya, semua katakan amin. Shalom. Masih ada yang tertidur? Shalom. Saudara, judul dari khotbah saya adalah Working Together with God. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Termasuk dalam bilangan manakah saudara? Apakah saudara respon dengan panggilan Dia atau saudara tidak respon, bahkan saudara cuek saja, saudara? Tuhan panggil nama saya, Stefanus, panggil nama Ibu Wira, Bu Wira, Wirawati, Bu Leni, dan lain sebagainya. Respon saudara bagaimana? Seperti saya panggil nama anak saya Michelle, ya. Kalau dia tidak respon, saya cuma ya sudah. Biasa saya panggil anak saya waktu saya makan atau waktu dia pulang, saya selalu suka untuk dekat dengan anak saya. Ya, saya panggil Michelle itu. Ada 2 Michelle di sini ya.
yang di depan juga ada ya. Nah, waktu saya panggil nama Michelle, apakah dia respon atau tidak? Kalau dia tidak respon ya sudah. Tetapi waktu dia respon, saya senang, hati saya senang. Saudara, waktu saudara respon dengan panggilan Tuhan, maka Tuhan senang. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saudara, yang respon panggilannya pun belum tentu itu yang dipilih. Maka dari itu, di mana posisi saudara dan saya saat ini? Ya. Jemaat yang pasif atau jemaat yang aktif dalam suatu pelayanan? Saudara, saya pun termasuk jemaat. Tetapi saya jemaat yang aktif di dalam pelayanan. Saudara, kemarin saya dan Bu Wira, saya sempat bicara dengan keras. Dan beliau tanya dengan saya maksudnya apa. Dan kami bicara dengan, terutama saya bicara dengan keras, saya bilang gini. Bagaimana suatu jemaat ini, bagaimana tipe pelayanan kita kalau kita tidak berubah? Amanat Agung mengatakan sebarkan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Jadikan mereka muridku. Artinya saudara, kita menyebarkan kabar baik, berita baik, kelakuan baik kita kepada banyak orang. Tetapi saudara, waktu saya sedang argumen keras dengan Bu Wira, saya tanya, maksudmu apa? Mau kemana dibawa jemaat? Jemaat mau kamu bawa kemana? Bukan setiap kita menjadi seorang pengkhotbah, bukan setiap kita menjadi seorang worship leader, bukan setiap kita harus menjadi seorang keyboard atau pemain musik atau menjadi diaken semua dan lain, tidak. Tetapi bagaimana saudara dan saya, kita berjejaring bersama untuk menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa. Dan akhirnya kami sepakat bahwa oke, berarti kita nyamakan visi dulu. Artinya saudara pergi atau bergerak di dalam gereja, kita perlengkapi di dalam gereja. Saudara semakin dibangun di dalam gereja, ya. Saudara, di sini ada apa? Tempat kita membangun apa? Ada saat teduh, saudara. Ya. Ikut. Hari ini ada yang ikut mungkin dari Belanda, selalu ikut, sudah hampir 2 tahun selalu ikut dengan kita. Yang Amerika juga ada. Ada yang Jakarta, ada yang Surabaya dan lain sebagainya, kota-kota lain. Nah saudara, bagaimana kita menjadi teamwork yang baik? Mereka ikut, saat teduh ada ikut, mereka ikut. Saudara, boring. Saudara, ada yang katanya boring, saudara. Ada yang katanya capek. Saudara, gak bisa seperti itu. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dilengkapi, diperlengkapi untuk menjadikan diri kita semakin baik. Maka saya berdua dengan Bu Wira sepakat, oke, berarti jemaat ini yang respon kita perlengkapi dan akhirnya mereka pergi. Mungkin tidak perlu jadi semua jadi hamba Tuhan, tetapi di marketplace mereka pun berdampak. Ya. Apapun posisi kita sebenarnya ada panggilan Tuhan dan amanat Tuhan yang diberikan, dikerjakan oleh setiap kita dan setiap hari, saudara. Perkaranya saudara mau apa tidak? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Yang respon seperti apa? Mau tidak, saudara? Ya, Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Respon panggilannya seperti apa? Ya. Ayat yang slide yang sebelumnya tadi dikatakan bahwa ketika kita respon dan kita melayani sesuai panggilannya, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun saudara ditempatkan, mungkin di tempat ini, mungkin ada di kota lain, mungkin di bangsa lain, respon saudara seperti apa? Ibu Wira pernah mengatakan sendiri kita bisa lebih cepat, tetapi bersama-sama kita lebih punya dampak yang lebih powerful.
Saya mulai pelayanan sudah mulai umur sekitar 13, sekarang hampir 50 tahun. 48. Hampir 30, 20 something lah, 25 something saya di dalam pelayanan Tuhan. Hampir 30 tahunan. Ada bosen. Tetapi karena itu karena saya tidak mengerti kenapa kok pelayanan ini dianggap ya udah cuma aku datang kepada Tuhan, bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan, yang penting aku datang selesai. Tuhan toh nggak lihat, mungkin kita lihat gitu. Saudara, paradigma yang Steve yang dulu yang muda itu dirubah. Yang dulu cuma kepengen ya wes hadir, mungkin telat-telat aras-arasan, asal-asalan, ya penting cuma pelayanan, ya cuma pelayanan, tetapi tidak berubah pola pikir. Tapi saat saya tahu Tuhan begitu mengasihi saya, hidup saya yang saat ini juga dengan istri saya katakan, hari ini saya melayani karena saya membalas, karena begitu besar kasih Allah atas kita, sehingga saya dan istri saya melayani Dia dengan tak jemu-jemu. Itu tanda bahwa saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saudara, ada yang waktu kita Zoom, bukan dari lain, dari keluarga saya sendiri. Dia ngomel. Kenapa sih kok harus jam 9? Itu waktu Surabaya, saudara. Dia tanya, kenapa sih harus jam 9? Kenapa sih enggak jam 8 kayak apa? Saya bilang, kalau mau jam 8 saya enggak bisa ikut karena saya masih harus ada acara. Kamu enggak mikir kah? Gitu loh. Saya bilang sama orang ini, kamu enggak mikir kah? Jam 9-nya di Surabaya itu jam 10-nya Banjarmasin. Saya belum makan, tapi saya lakukan. Sebelum itu kamu bisa santai-santai, tetapi saya enggak bisa. Saya harus buka link Zoom itu sendiri. Kamu datang dan tidak datang, kamu hadir dan tidak hadir, itu enggak ada masalah dengan kamu. Tapi saya, Bu Wira, ya mungkin Bu Leni, kami harus dari 100 kali pertemuan, kami mungkin kalau toh enggak bisa cuma sekali. Selanjutnya kami harus hadir. Kenapa? Kami harus menyiapkan link itu, membuka link itu. Dan saudara sudah selesai, kami harus live terakhir, tidak bisa duluan. Artinya saudara, saya ngomong sama orang ini, saya katakan, coba kamu mikir. Seringkali orang kepingin orang lain mengerti dia, tetapi kita tidak pernah mau mengerti apa yang atau pengorbanan orang lain untuk kita. Dan terutama Tuhan. Maka dari itu saudara, itulah yang namanya melayani. Saudara, melayani sesuai panggilannya dimanapun saudara berada. Dan saudara harus tetap ngumpul kita supaya menyatukan visi kita di dalam gereja. Baik itu yang di tempat ini, baik itu yang di rumah, mau itu di banyak bangsa. Saudara dan saya punya visi yang sama. Kalau saudara terkoneksi dengan gereja ini, saudara punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Inilah waktunya kita bersatu, bergerak dan bersinergi. Supaya kita menjadi jejaring yang semakin besar dan semakin punya dampak bagi sekeliling kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudara, seringkali kita datang dengan banyak keluhan dan Tuhan dianggap adalah sinterklas. Hari ini kita cuma respon. Apakah engkau mau waktu saudara dipanggil nama saudara, respon dengan panggilannya? Maukah engkau diperlengkapi di dalam gereja? Sekali lagi, yang jauh, saudara, hari ini kalau saat ini saudara di Amerika, udah malam. Yang ikut di Belanda subuh masih ikut. Dan hari demi hari waktu kita ada kegiatan di dalam gereja, mereka tetap ikut. Capek, bayar harga saudara. Yang di Amerika pagi dia harus berangkat nganterin anaknya, ya. Habis itu dia kerja, anaknya pun dibawa. Habis itu sampai harus malam, yang enggak apa, dia sampai malam baru pulang. Secara badan capek, dia enggak punya keluarga di sana, tetapi dia capek. Dan dia katakan, waktu aku bicara aku capek, aku punya alasan untuk aku istirahat. Tetapi waktu aku jauh dari Tuhan, hidupku rasa ada something wrong. Pemarah tetap pemarah, kembali lagi. Emosi tetap emosi, kedagingan tetap kedagingan, kembali lagi. Dan akhirnya dia memutuskan, aku harus cari Tuhan. Saudara, ini yang benar. We are not Superman. We need God. Kita perlu Tuhan. Maka dari itu respon saudara bagaimana? Ini saatnya. Waktu dia katakan aku akan ikut sesi pagi, sesi siang, malam juga ikut. Jadi malamnya di sini, dia paginya di sana. Dia tidur jam 2 pagi. Dia bangun jam 8. Paginya dia harus lakukan banyak hal dan dia bayar harga untuk itu. Saudara, untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Tuhan, saudara. Untuk saudara sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau saudara jadi lebih baik, itu untuk saudara sendiri. Maka dari itu, inilah waktunya kita bersatu, bergerak dan bersinergi. Sehingga kegerakan Tuhan, visi Tuhan digenapi di dalam kita, di dalam gereja kita. Dan kita tidak bergerak atau sembarangan kita bergerak tanpa visi dan tanpa fokus, saudara. Maka dari itu, responi panggilan dia. Lukas 10 ayat 1 sampai 12, saudara. Ya, itu Bu Wira kurang angka satunya. Ya, Lukas 10 ayat 1 sampai 12 dikatakan bahwa ini yang terjadi loh. Kan pelayan Tuhan banyak, iya. Pelayan Tuhan banyak, tapi yang respon berapa banyak? Saudara pun dan saya, mau enggak mau, suka enggak suka, kita tidak diamini untuk kita tetap menjadi jemaat saja, tetapi bagaimana kita menjadi jemaat yang benar-benar bergerak, bersinergi dengan gereja. Sehingga kita punya dampak. Ingat, upah kita masing-masing 1 dinar 1 hari. Apa yang saudara cari? 1 dinar 1 hari. Bu Wira katakan, kalau mereka tidak jadi pelayan atau sebagai pengerja di tempat ini, mereka pelayani di marketplace. Dan bagaimana mereka melayani di marketplace tanpa kita kasih ancang-ancang atau kasih aba-aba?
kasih visi. Saudara, Tuhan begitu baik. Maka dari itu saudara, mari bekerja bersama. Dan yang sekarang bukan cuma bekerja secara kita manusianya, tetapi bagaimana kita working together with God. Ya. Apa yang terjadi saudara? Working together with God adalah Lukas 10 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ayat pertama dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saudara, catat baik-baik bahwa Tuhan mengutus 70 muridnya ke kota-kota, ya, untuk mempersiapkan tempat di mana Tuhan akan mengunjungi tempat-tempat itu. Tempat-tempat itu ada di mana? Mungkin itu di keluarga saudara, mungkin itu di pekerjaan saudara, mungkin itu di kota saudara, mungkin itu di bangsa saudara, mungkin itu juga nggak usah banyak-banyak, mungkin di keluarga besar saudara. Waktu saudara berubah, mindset orang belum berubah. Orang yang mengenal saudara dulu akan tetap menganggap saudara seperti orang yang dulu yang dia kenal, sampai dia lihat saudara ada perubahan. Maka dari itu saudara, waktu Tuhan mengutus untuk mempersiapkan tempat-tempat yang akan dikunjunginya, dan tugas itu adalah tugas saudara dan saya. Apa yang terjadi katanya kepada mereka? Ini kata Tuhan Yesus, katanya, tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuan memang banyak tapi pekerja sedikit. Tadi saya katakan pekerjanya banyak. Kenapa kok jadi sedikit di firman Tuhan? Karena yang respon sedikit. Yang mengerti intisari di dalam Tuhan, bagaimana kita memberikan pelayanan kita, karena kita begitu mau membalas kasih Tuhan kepada kita. Dan saya dan Bu Wira, Tuhan, aku gak bisa untuk membalas kasih-Mu. Banyak hal yang terjadi dalam kami berdua, di dalam hidup kami berdua. SMP saya pernah kecelakaan. Ya, mama saya lagi persekutuan doa, kecelakaan. Saya waktu itu di Surabaya naik sepeda motor. Dari kiri ada bemo, dari kanan ada mobil juga, bemonya syarat muatan. Ada mobil juga menghimpit saya sedemikian rupa, sampai akhirnya bemo yang penuh muatan ini naik ke sepeda motor saya, dan di bawah dari ban dari bemo itu, karena terganjal sepeda motor saya, itu kepala saya saudara. Coba kalau bemonya ngik sedikit aja, kepala saya tidak mungkin rata kayak gini. Mungkin saya hari ini tidak ada di tempat ini. Begitu banyak yang terjadi. Ya. 2018 atau 19 tumor saya. Begitu banyak kebaikan Tuhan, maka saya katakan, dengan apa yang aku balas segala kebaikan Tuhan? Hidupku saat ini untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Saudara, tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit yang respon, maksudnya ya. Karena itu mintalah kepada Tuhan empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara yang gak respon, gak apa-apa, tetapi itu rugi buat saudara. Karena yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Bukan bagaimana engkau memulai suatu pekerjaan, tetapi bagaimana saudara dan saya mengakhiri suatu pertandingan ini. Hari ini mungkin kalau saya tidak melihat atau mengerjakan pekerjaan saya di dalam Tuhan, mungkin saya menjadi bagian yang terakhir. Kapan? Inilah saatnya saudara dan saya, visi kita bersatu, bergerak dan bersinergi untuk mencapai targetnya Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ayat yang ketiga katakan, pergilah. Ya.
Sesungguhnya aku mengutus kamu, ya, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya Tuhan tahu kalau kita prinsip dasar kita nggak bohong di dalam dunia itu nggak pakai. Kalau kita nggak ngomong kasar atau kotor, lu gua nggak bagus, ya, nggak bisa diterima. Kalau kita teman-teman, sekarang teman-teman minta ampun, ya. Kalau dulu bahasa makian saya pernah nggak ngerti artinya, saya ikut ngomongin langsung disablok sama mami saya, dikasih lombok, ya, itu bahasa kotor. Saya kan nggak tahu, dikasih sambal supaya kita nggak ngomong hal-hal yang kotor. Kalau sekarang kalau nggak ngomong kayak gitu nggak gaul, saudara. Maka dikatakan orang yang ikut kehendak Tuhan terancam banyak bahaya, maka minta kekuatan dari Tuhan. Karena saudara diutus seperti domba di tengah serigala. Nah sekarang masalahnya, domba ini jadi serigala, berubah jadi serigala, ikut dengan dunia, atau saudara menjadi berkat bagi dunia. Engkau tetap domba yang tulus tetapi engkau berdampak, atau engkau ikut peraturan dari dunia. Itu keputusan di tangan saudara. Sekali lagi, engkau dan saudara dan saya diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan dikatakan kalau garam ini menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Selain dia tidak ada gunanya lagi, dibuang. Saudara, kalau saudara tidak tetap menjadi domba, engkau akan menjadi sama dengan dunia, dan engkau akan menjadi orang-orang yang terbuang di dalam nama Yesus. Ini kesempatan saudara dan saya. Kalau saudara buka Lukas 9 ayat 54, coba. 5762. Saya akan bacakan untuk saudara. Hal mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Sudah biasa kan? Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang menjelang. Nah saudara, artinya waktu kita menyanyi dengan seperti itu bagus. Dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, this is our time. God wants your time untuk membalas setiap kasih Tuhan. Berapa banyak saya melihat pada saat kami melayani. Sekali lagi minta maaf dulu.
Saya tidak sedang mengkritik satu atau sama orang lain. Enggak ada. Cuma seringkali saya lihat, saya ceritakan kenyataannya. Pada saat kita kondisi terpuruk, pada kondisi kita enggak enak, kita yang selalu cari kambing hitam, yang disalahkan. Why God, kenapa ini terjadi dalam hidup aku? Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa anakku? Kenapa istriku? Kenapa suamiku? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa kerjaanku dan lain sebagainya? Dan saat hal itu terjadi, gereja dilibatkan. Pasti Bu Wira tolong doa. Aku tidak tahan lagi. Sekali lagi saya tidak sedang mengkritik orang, tetapi ini kenyataan. Pada waktu posisi terpuruk, waktu keadaan menghimpit, datang gereja paling awal, pulang gereja paling akhir. Tapi setelah lepas dari masalah, ayo ke gereja. Nggak bisa. Loh, dulu kamu ngomong, aku pasti Pak Steve, Bu Wira, aku pasti akan melayani Tuhan. Aku pasti Tuhan begitu baik. Aku tahu luar biasa Tuhan. Berjalannya waktu ke gereja. Sorry, nggak bisa Pak. Sorry, Bu, nggak bisa. Keadaan memang seperti ini. Keadaan seperti ini. Saudara, apakah perlu kita dibuat sengsara dulu? Tuhan membiarkan kesengsaraan ada hadir di dalam saudara dan saya. Baru kita sadar, kita perlu Tuhan. Hari ini kalau engkau punya masalah, ayo sama-sama balik kepada Tuhan. Kalau saudara hidupnya baik-baik, puji Tuhan. Tetap balik kepada Tuhan. Hidup ini cuma ada kesempatan, mau pergunakan atau tidak. Maka hari ini saudara, jadikan dirimu domba di tengah serigala, bukan domba yang akhirnya jadi serigala. Dan serigala lebih domba daripada dombanya sendiri. Saudara ngerti maksud saya? Karena seringkali orang Kristen lebih, kadang saya pernah cerita, ya, ada orang kerja, saya bilang orang di luar dari Kristen atau Katolik kekristenan itu, saya rasa mereka enggak pasti lebih baik lah. Nggak mungkin mereka nipu gitu. Siapa bilang Pak Steve? Lebih banget lagi. Di luar sana mereka ngemplangnya cuma segini. Orang di dalam Tuhan, haleluya, puji Tuhan, selesai itu lupa semua. Ngemplangnya lebih banyak lagi. Benar, waduh saudara. Jadi saudara ini jadi serigalanya yang kelihatan domba, atau serigala yang jadi lebih domba daripada dombanya sendiri, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Hari ini, ayo kita perlu Tuhan. Saudara dan saya perlu Tuhan. 4 prinsip dasar walking together with God. Ya. Hal yang pertama adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di sorga. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, bahasa Indonesia sehari-harinya dikatakan, lalu Yesus berkata, makananku adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Hari ini pekerjaan itu ada di tangan saudara. Apa respon saudara? Working together with God. Oke, hari ini gerejamu sudah bilang, secara manusia kita jemaat per jemaat, di dalam mungkin saudara ada di rumah, kita sama-sama semua bekerja, bergerak, bekerja, bersinergi. Oke, tetapi tujuan kita menyenangkan Tuhan, maka kita harus working together, not only with human, tetapi kita with God. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah saudara mau melakukan kehendak Bapa seperti Yesus katakan, aku melakukan yang diperintahkan, yang dimaui Bapa, yang pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dan saudara, kita kerjakan bersama-sama. Working together with God. Hasilnya
Amazing, luar biasa. Maukah saudara hari ini responin panggilan dia? Working together with God. Bukan saudara cuma ke gereja mendengarkan orang ngoceh di depan sini, tetapi waktu pulang saudara tetap kembali kepada habitat yang lama. Maaf kata saya ngomong habitat karena apa? Kebiasaan kita yang lama, kumpul dengan orang yang sama dan akhirnya punya pemikiran yang sama. Berubah cuma 1-2 jam. Pulang dari sini saudara tetap sama aja. Percuma saudara. Yesus katakan, aku melakukan, mengikuti ya. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku. Bukan aku yang mau sendiri apa yang aku mau, tetapi mengikuti kemauan dari Dia yang mengutus aku. Melakukan apa yang menjadi perintah Dia, kita lakukan bersama-sama. Ayo sama-sama. Katakan dalam dirimu saudara, tepuk dadamu, aku mau melakukan kehendak Bapakku. Lebih kencang saudara. Aku mau melakukan kehendak Bapakku. Yes. Kita kerjasama dengan Tuhan. Dan seringkali kita doa, yang tidak bisa kita lakukan itu urusannya Tuhan. Yang bisa kita lakukan itu urusan kita. Hari ini, dimanapun saudara berada, ayo ikut. Sekali lagi saya bukan ada iklan sponsor, tidak. Saudara lihat di YouTube kita, saudara lihat di Facebook kita, Instagram kita, ada saat teduh. Ayo masuk. Saya lihat tetap di tempat kita cuma pesertanya ya segitu aja. Saudara, jemaat kita sudah berapa ratus saudara. Yang ikut cuma segitu. Bagaimana kita diperlengkapi? Gereja sudah menyiapkan, tetapi saudara tidak respon, ya apa? Bukan salah gereja. Seberapa penting sih waktu kita di hadapan Tuhan? Seberapa penting waktumu untuk dirimu sendiri? Tadi nyanyinya, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau pasti sanggup pulihkan hidupku. Benar, ku percaya. Benar. Penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Masuk benar. Kalau Dia lebih penting, saya yakin percaya orang-orang yang mementingkan Tuhan, dia akan tahu bahwa kehadiran saudara, bahwa saudara sendiri, engkau tidak akan sibuk untuk Tuhan mengerti keadaanmu, tetapi kita sibuk untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengar kata-kata saya, orang yang biasanya tidak respect atau menghargai Tuhan, dia akan kepingin orang lain atau Tuhan mengerti keadaan dia. Aku belum makan loh Tuhan, gereja kan 2 jam, aku makan dulu deh. Aku ada urusan, anakku nangis, anakku dulu deh, nanti habis itu sama Tuhan. Tuhan kan tahu, sebetulnya yang perlu Tuhan saudara atau saya atau Tuhan. Karena kita seringkali menomorduakan Tuhan. Begitu ada masalah menghimpit, sibuknya cari orang, tidak cari Tuhan, tidak cari hadirat Tuhan. Saudara, hari ini Yesus memberikan teladan. Makananku ialah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku, menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadaku. Maka dari itu, pekerjaan di dalam dunia atau pekerjaan di dalam Tuhan, atau engkau melakukan pekerjaan di dunia seolah-olah engkau melakukan pekerjaan di dalam Tuhan, saudara, itu pilihan di tangan saudara. Nah saudara,
Tadi pertama melakukan kehendak Bapa. Dan yang kedua dikatakan 1 Korintus 16 ayat 9 dikatakan sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Ya, hal yang kedua, working with God. Pekerjaan yang saudara dan saya kerjakan bersama Tuhan adalah pekerjaan yang besar dan penting, bukan pekerjaan yang biasa. Hari-hari ini saudara kita dipercayakan bukan cuma untuk menggarap orang-orang Kristen, tetapi orang-orang di luar Kristen. Bahkan kita bersinergi dengan mereka dan kita punya dampak bagi mereka. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Maukah saudara untuk diperlengkapi dimanapun saudara, sekecil apapun yang saudara lakukan? Ingat kembali, kita punya pikiran mulai dari hal yang kecil kita dipercaya, kita akan semakin dipercaya lebih besar, semakin besar dan tambah besar lagi. Amin. Hari ini pekerjaan yang saudara dan saya sedang lakukan adalah pekerjaan yang pasti akan jadi besar dan penting. Ada amin saudara? Katakan yes. 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 Aduh. Belum makan ya semua? Yes. 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 Astaga ya Tuhan. Tepuk lagi dada. Pekerjaan besar dan penting loh. Nah, lo-nya kenceng loh. Saudara, pekerjaan saudara adalah pekerjaan yang besar dan penting. Percaya, ya. Hal yang ketiga, 2 Korintus 9 ayat yang ke-13 dikatakan, dan oleh sebab kamu tahan uji dalam pelayanan, ya, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Saudara, itulah bersinergi work with God. Ini tujuan kita. Dimanapun saudara berada, saudara bersinergi dengan gereja. Kita punya visi untuk menjadikan hidup kita a better version of me, of you, of us, ya. Sehingga dimanapun saudara berada, kita punya tugas, ya, untuk menjadikan orang lain melihat bahwa dari buahmu lah kamu akan dinilai dan akan mempermuliakan Bapamu yang ada di sorga. Ya, muliakan Tuhan dengan pekerjaanmu, working with God. Muliakan Tuhan dengan pekerjaan saudara. Ya, tetap jadi domba, jangan jadi serigala berbulu domba. Ya, tetaplah jadi domba yang taat sampai akhir. Hal yang terakhir, ini yang tujuan kita. Saya pun mau, maka saya kerjakan ini karena begitu besar kasih Allah pada saya, pada keluarga saya, pada istri saya. Ya, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dianiaya dalam arti luas. Artinya mungkin saudara hari-hari ini engkau menyalibkan kedaginganmu, keegoan kau, kepentingan kita, karena kepentingan Tuhan lebih penting daripada kepentingan kita. Amin saudara. Ada upah yang besar di sorga untuk saudara dan saya. Itu yang saya kejar dan istri saya. Hidup ini cuma berapa? 70, 80, selebihnya kasih karunia. Hari ini enggak peduli berapa umur. Kemarin di grup 33 tahun ada yang meninggal, 24 tahun ada yang meninggal. Saudara jangan ngomong, aku masih muda kok. Jangan ngomong gitu. Kalau Tuhan mau selesai, di restart selesai saudara. Ya. Saya katakan pada tante saya, tak bilang, tidak peduli bagaimana cara kita pulang. Kita semua pasti pulang dengan cara masing-masing. Ada yang mungkin dari sakit penyakit, mungkin dari maaf kata kecelakaan, mungkin ada hal-hal yang dalam tanda kutip kita nggak ngerti, ya. Tetapi biarlah hidup kita yang cuma singkat ini. Saya di sini waktu itu usia 30,
Gak sampai kali 29-30-an. Hari ini sudah 48. Udah lama saudara. Artinya saudara hampir 20 tahun saya di sini. Waktu singkat. Datang sini kinyis-kinyis. Sekarang sudah ada rambut putih. Kalau saudara masih lihat rambut hitam, ternyata itu cuma Bu Cherry, Bu lecet sendiri saudara. Ya. Saya dan Bu Wira sudah lama lihat ya kan, lihat-lihatan rambutmu banyak putih. Iya, kamu juga banyak putih. Iya. Terus yang paling parah itu anak saya. Papi, rambutnya kok banyak putih. Pernah loh dia nangis. Papi, kenapa kok rambutnya banyak putih? Papi tua, harus dia kurang ajar. Ya memang tua, mau diapain ya? Saya bilang sama dia, ya setiap orang akan pergi. Angkatan yang sebelumnya akan tergantikan dengan angkatan yang saat ini. Begitu pula roda kehidupan akan berputar. Tetapi yang paling penting bagaimana saudara hidup. Hidup yang kita hidupi sekarang punya makna apa tidak, itu tergantung saudara dan saya. Jangan sampai waktu kita pulang orang ini, oh mati juga orang itu. Atau orang ini luar biasa. Ya. Sampai akhir hidupnya dia tetap punya heritage atau warisan. Ya. Hari ini yang saya kagumi ada papa dari atau mertua saya, Pak Witono. Setia sampai akhir. Ada struggle enggak? Ada. Ya, tapi dia selalu katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh ya yung yung, nah, saya tidak sayang itu saudara. Ini papa. Tapi satu hal, keadaan dia tidak baik pun dia tetap. Terima kasih Tuhan, 3000 kali setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dia ngitung tangannya ini nggak bisa gerak kayak gini. Dia cuma gini. Dan dia bisa ngitung dibalik gini. Sampai dia tahu ini berapa kali putaran, dia ngitung dan dia ngomong, aku sudah 3000 kali ngucap syukur. Tuhan baik, thank you Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Dia terlalu tiap hari kayak gitu. Saudara, ayo sama-sama working together with gereja, us, and working together with God. Menyenangkan hati Tuhan seumur hidup, selagi masih ada nafas, selagi masih ada kesempatan. Sekali lagi saya garis bawahi, ikut Zoom, ikut sesi-sesi. Ada sesi untuk waktu saudara sakit, sesi jam 11 ya, sesi pemulihan. Jam 1 itu khusus untuk orang-orang yang benar-benar, wah itu sudah digembleng, hajar-hajar, benar-benar. Kita marah di situ. Kita ngomong keras banget di situ. Ada sesi malam, ya saat teduh. Saudara ikut dari Senin sampai hari Kamis. Ada Senin, Selasa FA, ya ada kesaksian. Bedanya cuma itu. FA hari Selasa itu ada kesaksian dan sampai hari Kamis saat teduh lagi. Jumat ada doa malam, ya. Minggu kita ada ibadah. Saudara, kami dari pihak gereja sudah usaha untuk melengkapi saudara. Maukah engkau jadi
orang-orang yang bekerja bersama dengan Tuhan, atau saudara mau tetap menjadi domba atau jadi serigala, mau garam yang asin atau garam yang tawar, itu pilihan di tangan saudara. Ada amin saudara? Mau yang mana saudara? Pilihan di tangan saudara. Dan saya kalau boleh milih, selagi masih ada kesempatan, pilih untuk bersinergi, bergerak bersinergi, dan bekerja sama dengan gereja ini. Ada amin? Saya undang semua worship leader, Bu Wira. Hari ini dia pakai rok saudara. Waktu dia pakai rok ini, hati saya selalu, saya katakan pada kakak saya, kalau saya dekat sama Bu Wira ini, hati saya dak-dakan saudara. Pakai rok saudara, luar biasa, cantik ya. Nah, mau tepuk tangan siapa? Ini istri saya Pak, enggak apa-apa Pak. Puji Tuhan, yang diberkati lambaikan tangan. Saudara, saya mengucap syukur kalau tadi malam kami banyak bicara. Pasti tanya tentang visi. Ternyata kami perlu bicara banyak untuk sama-sama mengerti bahwa visi yang kita hari ini ada, menjadikan jemaat itu militan, dikenan Tuhan, jadi berkat, berdampak, dan kita memperlengkapi saudara dalam ibadah demi ibadah untuk diutus di marketplace dimanapun saudara berada, menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kalau itu benar-benar digenapi, yang untung siapa saudara? Apa yang untung cuma Tuhan? Bukan cuma Tuhan, tapi terutama saudara dan saya. Kita masuk di dalam rencana, dan kita masuk untuk hari ini. Iman saudara dan saya lebih besar daripada kemarin. Waktu iman kita lebih besar, hari ini kita lebih kuat dari kemarin. Dan ketika badai itu silih berganti, saudara tetap bisa berkata, ku tetap cinta Yesus selamanya. Siapa yang merindukan untuk masuk dalam rencana Tuhan? Mari kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, apalah sesuai dengan. Sekali lagi katakan, ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, apalah sesuai dengan rencana. Mari saudara, pejamkan kedua matamu dimanapun engkau berada, baik engkau di tempat ini maupun engkau di rumah. Kau buka kedua tanganmu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini firman-Mu sudah dinyatakan. Working together with God. Kami mau membuka diri, membuka hati untuk bekerja sama dengan Tuhan.
rencana kami boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak boleh gagal dalam hidup kami. Kami dipanggil, kami dipilih, kami mau respon Tuhan terhadap panggilan Tuhan. Karena kami percaya ada upah yang besar menanti di ujungnya, yaitu keselamatan. Biarlah Tuhan, setiap orang yang merespon panggilan Tuhan, setiap orang yang mau untuk memberikan hati dan dirinya untuk bersatu dalam visi yang sama, kami dibentuk hari lepas hari menjadi pribadi yang lebih kuat dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami dibentuk semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Dan ketika kami memberikan hati untuk dibentuk, kami mau bersinergi dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kami banyak hal yang dikikis, banyak hal yang dibentuk, banyak hal yang boleh disempurnakan. Untuk kami boleh bekerja sama di dalam komunitas, dalam keluarga, bahkan di dalam gereja kami, untuk boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang manis dan menjadi berkat. Tuhan, pegang tangan kami, tuntun langkah kami, materaikan firman, nyiangkan firman dalam sanubari kami. Kami memilih bukan menjadi jemaat yang pasif. Kami memilih menjadi jemaat yang aktif, mengasihi, melayani, dan boleh berdampak bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitar kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Kami terbatas, tapi ketika kami bergerak bersama dengan Tuhan, apa yang terbatas menjadi tidak terbatas. Karena ada Tuhan yang bekerja bersama dengan kami. Materaikan ini semua di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk bekerja, bersinergi, dan berdampak, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, seperti banyak engkau diberkati, boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak saya kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak saudara, sekali lagi kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita boleh berdoa. Bapak, terima kasih. Pagi menjelang siang hari ini kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami saksikan pagi ini Tuhan, boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan ajari kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu, biarkan semakin hari boleh Tuhan semakin pakai. Bapak, kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan, ajari kami memberi persembahan dengan yang terbaik dan penuh dengan hati sukacita. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak saudara yang ada di tempat ini boleh memberikan persembahan, ada kotak di depan kiri dan kanan. Boleh maju bagian kiri dan kanan, ataupun kalau tidak bisa menggunakan kode QRIS yang ada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui streaming, ada kode QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, bisa di-scan saja secara otomatis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kami akan menyampaikan kegiatan gereja sepekan melalui B-News.
Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Jumat, ada ibadah doa pengerja pada jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Wirawati Haryanto. Hari Minggu, ada ibadah raya jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia Dewiana. Untuk Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik melalui perpuluhan ataupun persembahan, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang sudah kami sediakan. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikan melalui nomor rekening Gereja Betani Banjarmasin. Demikian pengumuman Gereja Betani Banjarmasin selama 1 minggu ke depan. Bersama kru Binyus yang bertugas, pamit undur diri. Selamat hari Minggu, semangat! Ya, yang terakhir adakah jemaat baru yang pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau dia boleh lambaikan tangan saudara supaya kami kenal saudara. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Jemaat Tuhan belum ada, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Boleh kasih lempar senyumnya walaupun tidak kelihatan kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau Allah yang lebih tahu, Tuhan Engkau Allah yang lebih mengerti. Engkau lebih tahu yang terbaik bagiku. Engkau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Kau berserah kepada hamba ya pagi ini. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang ibadah ini berjalan. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi ini, kami boleh bukan hanya mendengar, tapi kami belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan lebatnya, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima segala berkat yang terbaik, berkat yang berasal daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya memberkati kehidupan kami, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hey! Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia